sore ini kita mengadakan konser. Sore buat kita semua. Mungkin seharusnya saya kesaksian mungkin bisa mendahului, jadi tapi karena memang isi acaranya saya di bagian belakang. Jadi ini kita bagian tapi kita sudah selesai. Ini kan sesi kita sampai makan kan, ada disediakan makanan. Jadi saya coba membagikan kesaksian sebelum nanti ada pujian nanti. Pujian intinya dari kita, kesaksian dari saya. Jadi begini, kesaksian saya itu banyak kesaksian yang saya pernah bagikan di tempatnya. Ya, PD Manuel saya pernah bersaksi. Kesaksian pertama tentang waktu itu saya mengalami sakit. Sakit saya itu tahun 2017. Terus yang pertanyaan bagaimana? 2017 ini dalam apa yang menjadi pertanyaan 2017? Ya, saya mengalami sakit yang difonis dokter, hasil lab, hasil saya di waktu masuk ke rumah sakit bahwa saya mengalami TBC. Terus itu sebelum lab waktu dimasuk di rumah sakit. Sebelum saya masuk rumah sakit, saya ada mengalami sakit diare dan muntah. Mungkin di sini ada saudara-saudara atau teman-teman yang pernah mengalami sakit diare atau muntah. Efeknya seperti apa? Ya kalau sudah merasakan efeknya seperti apa, pasti sendiri yang menjawab. Jadi ini saya menceritakan bahwa efek yang saya rasakan itu saya mengalami diare dan muntah itu dalam perjalanan itu 3 bulan. Dalam perjalanan 3 bulan, terus saya masuk ke rumah sakit. Rumah sakit itu saya didiagnosa lagi saya mengalami TBC. Iya, TBC. TBC ini saya juga tidak sangka-sangka. Kira-kira saya ini ada dekat dengan orang yang maksudnya begini, dalam arti orang yang pernah ada alami TBC ya, karena dia kan istilah parasitnya. Iya. Tapi itu saya berpikir bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu dalam diri saya. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam diri saya itu terjadi, bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Terus ini ceritanya panjang, kalau saya cerita lagi panjang dari cerita itu berarti panjang. Karena ini harus ujian, jadi terus ini kesaksi yang di endingnya ya, ini kesaksi ending. Saya alami hal yang mungkin sakit ini saya kalau di hasil lab itu bilang hasil lab yang di rumah sakit Siloam. Ya. Nah, ya, ini saya tujuan ke Kupang waktu itu ada batu saya mau tujuan untuk di laser luar. Ini bukan laser dalam. Kalau laser dalam itu kan provisi, kita ditembak pakai bius kita. Iya. Saya di bius luar kan sudah di laser dari atas, ada alatnya. Jadi waktu sebelum melakukan itu, saya mendapatkan ada hasil darah tuh bahwa saya mengalami kreatinin dan uranium. Kreatinin saya itu 2,9 ya. Terus uranium saya itu 80. Nah, kata 80 ini yang dorong dokter bilang begini. Dokter urologi bilang begini, Pak, kalau sampai Paknya tembus sampai 100, Pak harus cuci darah. Ya, saya langsung takut saya.
Saya ingat firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir apapun juga yang kamu, tapi nyatakan dalam setiap apa yang kamu hadapi dalam doa. Ya, saya tetap percaya dan yakinin bahwa setelah saya ada merasakan ketakutan itu, saya sebagai anak Tuhan juga secara manusia saya rasa takut. Iya. Kemudian setelah selesai di laser SWL, kembali saya setelah sudah selesai dan ke Maumere, rasa 3 bulan di Kupang. 3 bulan saya di Kupang. 3 bulan saya di Kupang, artinya tidak bersama. Ini kamu tentang kebersamaan, jadi kebersamaan saya ingat bahwa seperti yang tadi Pak Rino sampaikan tadi. Ya, terima kasih banyak Pak Rino. Juga ada suatu hal yang saya alami dalam perjalanan pulang saya di Maumere. Saya mengalami, entah dalam diri saya itu bahwa jangan sampai ini efek batu ini, karena batunya hasil kita CT scan itu dia 1,3. Nah, 1,3 terus waktu di laser itu mantrinya bilang gitu, Pak, ini kok ini 1 jam lebih ini di laser. Terus mantri bilang, ini Pak saya mau tanya, ini Pak dulunya komposisi apa? Saya bilang saya itu kan minum Pak. Aku gak mau. Orang mau bilang apa ini? Ya, mabuk lah. Jadi mabuk ini saya sudah laksanakan sebelum saya belum bertobat ya. Ya. Jadi saya merasakan bahwa tubuh saya ini dengan ketakutan yang ada, saya merasakan badan saya ini, saya tidak tahu bahwa saya ada asam urat. Asam urat saya kemarin waktu ambil berapa 11 lebih. Kolesterol 220. Puji Tuhan, tubuh saya tidak ada gula. Karena saya juga tahu kalau gula sampai kena berarti efeknya lari ke ginjal, itu berpengaruh ke ginjal. Ya. Terus saya merenungkan, 2017 saya masuk keluar rumah sakit. Terus 2018 pernah dioperasi. Operasi batu ginjal sebelah kiri kanan. Jadi ini sudah dioperasi, Pak. Sudah dioperasi. Ya. Terus yang sebelah kanan ini yang saya lagi jalanin. Ya. Terus keadaan saya yang merasakan ini sebelum saya rasakan waktu saya pulang dari Kupang itu nyeri di sini. Kalau saya rasakan hanya nyeri di sini sebelah kanan. Ini kiri kanan pindah-pindah. Terus saya mengalami kejatuhan lagi. Jatuh saya ini pergi di tempatnya ibu, di keluarganya, kunjungi saudara perempuannya baru selesai nikah. Saya jatuh saya telepon di Bapak Pendeta Islam. Waktu sudah sampai di Kupang ya, saya baru cerita. Itu sudah diurut. Nah, belum mengalami ini sampai ya puji Tuhan saat ini sudah 100% sembuh. Tuhan sembuhkan. Terus yang saya mau sampaikan ini bahwa nyeri itu yang saya rasakan tubuh ini sampai kaki, kepala. Dan saya tidak tahu ini sakit apa. Terus saya berpikir, ada kreatinnya 2,9. Dan saya berpikir, bisa jadi ini ginjal saya yang bermasalah. Ya. Jadi saya takut dan saya memponis diri saya bahwa saya ini jangan sampai hidup saya ini tidak akan bertahan lama. Iya, karena saya pernah mempelajari kesaksian dari mempelajari kenyataan dari orang tua saya yang juga mengalami sakit seperti itu. Iya. Jadi roh saya itu tadi sempat apa Tuhan tadi sampaikan, Pak Rino sampaikan, sempat catat tadi. Saya kembali ke belakang ya. Bersama ya. Ya.
Ya, kebersamaan mana Kristus dengan kita. Ya. Firman tadi, ada kata firman ya tadi. Dan firman itu ada firman yang mengingatkan saya ingat sekali ada kata firman yang mengingatkan saya bahwa jikalau kamu hidup terus menerus akan dosa, kamu akan tertimpa. Ya, dan saya menyadari bahwa dan sampai ini sakit yang salah ini mungkin karena dosa. Terus saya langsung dengan spontan saya berdoa. Pertama yang saya harus minta tolong dulu kepada hamba Tuhan senior. Iya, saya ini junior. Jadi saya lewat WhatsApp telepon ke Bapak Yohanes. Terima kasih Bapak Yohanes sudah doakan saya dan hambanya memberikan saya firman di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, itu tentang dosa ya. Mengaku. Jadi saya harus mengaku segala dosa itu didoakan. Saya dengan spontan saya open. Saya tidak mau. Artinya selama ini saya sembunyi dosa yang seperti ini. Mungkin sekarang ini saya tidak berani ceritakan. Saya secara pribadi. Ya. Jadi setelah saya ceritakan, didoakan, puji Tuhan. Kemudian dia ada perubahan, berubah, hilang sakitnya berubah. Besoknya serang lagi. Saya bilang, dalam hati saya bilang, loh kuasa Tuhan ini berkuasa. Seperti itu, saya rasa Tuhan pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta, pendarahan. Ya. Terus ada Tuhan menyembuhkan orang yang gila, kerasukan roh jahat. Jadi saya berpikir, loh 2000 tahun lalu kalau Tuhan telah menyembuhkan orang dengan mujizat, dan saya percaya bahwa mujizat itu masih berlaku buat saat ini. Bahwa sesungguhnya bahwa kita anak-anak di dalam Tuhan, realitas anak-anak Tuhan, kita meminta, kita yakin. Terus saya telepon di Bapak Pendeta Ishak. Bapak Pendeta Ishak juga sama, saya sampaikan, doakan saya. Didoakan saya selesai. Kemudian satu hari, biasanya rasakan sakit itu dia berubah continue. Tiba-tiba saya bilang, reaksinya kan di seluruh badan. Biasanya sakit sebelah kanan atau reaksinya di batu ginjal sebelah kanan. Jadi selesai itu didoakan, sembuh saya, sembuh. Ada kebimbangan yang di dalam diri saya. Nah, saya ingat ada firman Tuhan katakan di Markus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Kita itu diperbagakan seperti kayak gunung tuh. Kita punya iman tuh, kita mau katakan itu gunung pindah, kalau iman kita ya sekecil saja. Iya, gak boleh ragu istilah. Saya khawatir ya, saya bilang Tuhan, saya semua orang lain kok bisa jamah, masa saya tidak? Saya ini selalu melayani Tuhan. Di mana-mana ibadah saya selalu ikut. Walaupun saya tidak terlibat di bagian depan, saya di depan kalau ini Bapak Yohanes, Bapak Pendeta Ishak, Mama Teresa mungkin saya pernah bergabung semua sudah sempat bergabung ini juga Tuhan mengajarkan saya. Baik, mungkin dengan hal ini terus kemudian ini yang endingnya ya, ending yang waktu didoakan yang terakhir lah. Ini saya ini cara Tuhan lewat Om Yohanes, Bapak Pendeta Ishak terakhir. Tidak tahu itu malam itu waktu ini sebelum komsel berapa hari ini kan, datanglah ini Bapak Gembala. Saya bilang, Bapak Gembala ini jarang datang di saya punya mes nih. Saya tinggal di mes, bukan di rumah orang tua. Rumah orang tua di Pernas. Sekarang sudah dilepas, artinya belum ditinggal. Jadi
nanti kita rawat buat kita tinggal. Jadi setelah itu didoakan saya, kami diajak bercerita, baru beliau bercerita tentang kesaksiannya tentang jantung. Jantung dia itu dalam sekitar, dia seorang gembala loh, orang gembala nih BBC loh, jantung dia berdetak, tidak pernah alami jantung, tapi seorang hamba itu alami jantung. Nah, kemudian dia bilang, saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan jantung yang baru. Om Dan malam ini mau minta ginjal yang baru. Siap. Oh. Saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin. Saya tidak mau tinggal dalam sakit penyakit. Jadi setelah didoakan habis, beliau pulang, ada titip, ada buah sedikit, jadi saya. Nah, ini jam 3 pagi tidur itu, sebelum di masjid kan pasti ada orang muslim kan baca ini ya. Itu saya bangun itu jam 3. Saya biasa sering kebangunan jam 3. Itu sering. Saya kadang melakukan sesuatu, tapi dalam perjalanan saya sakit 3 bulan, saya tidak pernah menghadap. Saya kalau teman-teman Tuhan bilang sampaikan firman, Bang Beswa berdoa, itu saya sampaikan di mulut saja, tapi saya tidak lakukan. Tapi setelah ini saya mengalami sakit dan saya disembuhkan jam 3, dan saya bukan berspekulasi. Ini saya entah ini karena dalam keadaan malam, tapi saya lihat seperti ada cahaya. Cahaya itu masuk terang dalam sekejap, cepat. Jadi saya masuk dalam tubuh begini, saya kaget. Saya sadar ya, karena dalam keadaan bangun ya, saya masuk ini kan. Ya, saya sadar tubuh saya ini hilang sakit. Amin. Ini hal yang spektakuler saya mau sampaikan, dan besoknya saya langsung bilang, saya harus bersaksi lewat di grup itu. Jadi saya sampaikan bahwa lewat kesaksian ini bahwa apapun yang sekarang saya telah mengalami kesembuhan, bahwa apapun yang kita alami, tantangan-rintangan yang pernah kita mundur, tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikian itu. Silakan kemudian. Iya. Jadi sebuah kemudian.